Dan pemirsa selengkapnya terkait penembakan seorang pengusaha sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Nisa. Pak Budi, sejauh ini dari hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, apa informasi terbaru yang bisa kami dapat Pak Budi? Ya, jadi pada sore hari ini atau siang, mulai dari siang tadi, kami dari Polres Metro Jakarta Utara juga dengan Polsek Kelapa Gading dan juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang melakukan olah TKP terhadap adanya kasus penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tadi sekitar jam 12 lebih di ruko Royal Gading Square. Baik, kalau dari keterangan warga sejauh ini seperti apa Pak kronologisnya? Ya, jadi memang korban ini kebetulan kantornya juga tidak jauh dari rumah tempat tinggal dia, sehingga memang sudah menjadi kebiasaan korban kalau makan siang dia itu sudah hampir selalu pulang ke rumah untuk makan siang, dan karena dekat dia jalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Hari ini atau siang tadi dia juga melakukan rutinitas yang sama. Dia akan pulang ke rumah dari kantornya, kemudian kurang lebih baru berjalan 50 meter dari kantornya. Di awalnya sempat berpapasan dengan seorang yang tidak dikenal, dan kemudian orang itu menembakkan korban. Demikian Mbak Nisa. Baik, Pak Budi, apakah dari keterangan saksi juga diperoleh identitas penembak tidak dikenal ini, Pak Budi? Ya, jadi gini Mas Kavi, ini masih dalam olah TKP kami, termasuk saksi-saksi juga sedang kita mintain keterangan saat ini, sehingga nanti dari semua keterangan yang kita dapatkan maupun semua alat bukti yang kita dapatkan di TKP akan kita padukan dan mudah-mudahan bisa mengarah kepada siapa pelaku yang melakukan tindak pidana atau penembakan itu. Itu Mas Bakti. Baik, sejauh ini kalau misalnya keterangan dari keluarga korban, termasuk istrinya, apakah ada kecurigaan beberapa hari belakangan ini, Pak? Jadi tadi kami juga berempati, turut berduka kepada keluarga korban, dan karena memang situasinya sedang kedugaan seperti itu, jadi kami belum sampai meminta keterangan kepada korban, Mbak. Jadi kita masih tadi memberikan kesempatan kepada istri maupun dari keluarga korban untuk mengikuti ataupun mengiringi jenazah ke Rumah Sakit Cito untuk dilakukan otopsi. Demikian, Pak. Pak Budi, kalau dari latar belakang korban sendiri, ini memang hanya usaha saja atau ada latar belakang yang lain, Pak, yang memiliki potensi juga memiliki persaingan begitu dengan pihak-pihak tertentu, Pak? Ya, tentunya nanti akan kami dalami dalam proses penyelidikan yang kami lakukan. Namun yang saat ini kami ketahui berdasarkan keterangan dari karyawan bahwa korban ini adalah pengusaha di bidang pelayaran. Itu yang saat ini kami dapatkan. Baik, Pak, sejauh ini dari proyektil peluru yang kemungkinan tercecer, apakah sudah diketahui jenis senjata, Pak? Ya, jadi bukan proyektil, mohon maaf, yang tercecer. Kami menemukan selongsong. Oke, selongsong, mohon maaf. Jadi proyektil itu masih ada kemungkinan di tubuh korban, dan kami juga sedang berkoordinasi dengan dokter forensik untuk bisa mengangkat proyektil yang kemungkinan masih ada bersarang di tubuh korban. Untuk selongsongnya sendiri kami menemukan 4 buah selongsong di TKP. Baik, sejauh ini dari jenis selongsong apakah bisa diketahui Pak jenis yang digunakan? Ya, masih kami dalami karena dari jenis selongsong tentunya kami akan nanti merangkai dengan kira-kira senjata apa yang digunakan, tentunya dengan proyektilnya juga dipadukan dengan proyektil yang nanti kita peroleh dan yang bersarang di tubuh korban. Demikian. Baik, kalau berdasarkan pemeriksaan sementara Pak sejauh ini sejak siang hari tadi, kira-kira motifnya apa? Apakah terkait bisnis, utang, atau dendam pribadi Pak?
Terus terang kami masih melakukan olah TKP hingga saat ini. Tadi juga kami terima kasih sudah dibantu langsung di Reskrimkum juga datang ke TKP. Kita sama-sama melaksanakan olah TKP sehingga memang kita masih terus menggali terkait dengan pelaku, dan nantinya juga tentunya kalau sudah dapat pelakunya kita juga dapat menggali motif apa yang menyebabkan peristiwa tersebut. Demikian. Baik, Pak Budi, dari keterangan mungkin sementara yang bisa didapatkan tadi pada saat kejadian, situasi di ruko sendiri seperti apa, Pak? Karena memang kejadiannya ini di jam-jam yang rata-rata ramai aktivitas, Pak. Ya, jadi kebetulan kalau kita gambarkan, ruko itu kan ruko semacam sebagian adalah ruko perkantoran. Kalaupun ada semacam apotek ataupun toko itu yang ada kaca di depannya. Sehingga kalau kita melihat situasi pada jam 12-an, itu memang tidak terlalu ramai di depannya. Tapi mungkin kalau di dalam ruko-rukonya sendiri, yaitu banyak orang maupun banyak karyawan yang di dalam. Baik, sejauh ini sudah ada berapa saksi mata yang diperiksa, Pak? Kami tadi sedang meminta keterangan kurang lebih 6 orang saksi, baik itu dari karyawan korban, kemudian pihak security, maupun saksi lain yang ada di sekitar TKP. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Herdi Susanto, Kapolres Jakarta Utara, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Kita tunggu perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih Bapak, selamat sore.